Ini fotografernya. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari cabang dinas pendidikan wilayah 11, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi SMA Negeri 1 Jatibarang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmat yang luar biasa sehingga pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2006 kita dapat berkumpul di Laboratorium Fisika dalam rangka menghadiri kegiatan IHT SMA Negeri 1 Jatibarang. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu dibesarkan kemudian kita baca di kartu dan teman-teman guru yang saya cintai beliau masih siap ya karena hati-hati di dalam segala hal. Apa yang jelas teman-teman semua bahwa hati-hati itu namanya kedisiplinan. Bahwa kedisiplinan itu karena bagaimanapun ini awal dari kita apapun kita harusnya di luar sekolah itu yang menanyakan apa problem jadi di sekolah ada nggak teman-teman kayak gini maupun di Permendikbud bahkan main Permendikbud respect ya di mana kita tentang kedisiplinan tadi ya. Jadi saya selalu berpikir saya kedisiplinan yang melakukan mereka oleh karena itu dengan kedatangan beliau ini tentunya kita akan menambah kekuatan kita bersama. Marilah kita bekerja sesuai dengan cukup sesuai dengan regulasi. Karena regulasi itu sebenarnya adalah penerapan regulasi saja. Aturan aturan yang harus kita taati. Pertama-tama beberapa hal dan saya kira nanti di forum ini mungkin akan lebih enak kalau boleh tanya jawab dulu ya. Itu ya. Karena kalau melihat pasal-pasal kayaknya sudah pernah membantah, tapi ini nanti harus diingatkan ya, ini diingatkan kembali dan tentunya perlu akan dengan untuk bisa nanti disampaikan. Tapi jangan menggarisbawahi jangan membantu ya. Dan saya kira itu terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Pertama, saya terima kasih kepada kepala sekolah dan jajaran SMA Jatibarang atas kesempatan dan pertanyaannya mengundang saya untuk Sinau Bandung.
Gak ada yang lebih pintar atau lebih bodoh atau apapun tes, sama ASN itu sejajar. Perlu kita ke disiplin ASN, kita mau bahas tentang peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 33 tahun 2016 tentang kode etik ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Di kode etik itu membahas semua yang kita lakukan, yang kita tulis, yang kita ucapkan. Karena saya 5 bulan di Kapil 11 itu sudah menerima beberapa aduan dari masyarakat. Yang kedua, mendekati SPMB itu akan banyak aduan yang luar biasa. Aduan karena lapor bukti itu, karena istilahnya masuknya itu di rumah rakyat, di adanya di kantor gubernur. Itu petugasnya semua OPD setiap hari akan jaga di situ. Jadi kalau ada misalkan lapor itu langsung diperamatkan, langsung jadi hukuman disiplin atau apapun tidak. Kita punya hak untuk klarifikasi. Jadi kalau ada yang wartawan atau lain yang berkata saya mau monggo selama kita betul-betul di tegak lurus pada aturannya yang seperti ini. Karena yang di SPMB itu akan amat sangat rawan dalam segala hal. Jadi kita harus hati-hati. Kalau lagi itu kita tidak berikan yang itu. Contohnya misalkan kayak saya pernah di rumah sakit, pasien masuk IGD lagi masuk di IGD. Semuanya ini dikamari diselesaikan. Kalau sekarang tadi digital semuanya lapor yang pasti satu, kita nggak usah takut dengan lapor selama kita benar, karena kita pasti akan diundang untuk klarifikasi. Itu kita tidak boleh untuk di lingkungan kerja pun atau di rumah di tempat tinggal pun kita juga harus menjaga status kita sebagai ASN. Nah, poin ketiga yang merah-merah itu yang poin-poin pentingnya ya. Atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin bawahannya tapi tidak melakukan pembinaan cara aturan. Misalkan pertama itu ada teguran lisan 1 tidak berubah jadi 2, 3 tidak berubah lagi menjadi teguran tertulis 1 dan masuk kerja sesuai dengan aturan, datang sebelum jam 7, pulang setelah setengah 4. Yang pertama penyalahgunaan wewenang tugas dan seterusnya. Karena ada yang terakhir kali saya dapat aduan itu ada yang seperti tahu. Jadi jual beli, kamu bisa masuk sini membayar sekian itu. Barusan kemarin saya dapat laporan dari masyarakat bahwa dia dijanjikan kerja di sekolah tersebut dengan membayar sekian. Itu contoh penyalahgunaan wewenang. Ini yang netralitas ASN. Bukan juga tadi saya bisa lisan, bisa tertulis, bisa bentuk mungkin foto bersama atau rekaman suara, mungkin dirugi. Tempat tinggal itu ngobrol-ngobrol, si anaknya bagus dan mau itu kalau ada yang lapor, akhirnya lapor akan dihindari dengan penjatuhan disberat. Ini permasalahan yang ada di kepegawaian tentang ASN sakit. ASN sakit itu bisa 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun. Kalau yang P3K itu tidak boleh sakit berturut-turut selama 1 bulan dalam 1 tahun, akan diputus kontraknya.
berturut-turut, bukan seminggu terus masuk lagi terus sampai lagi tidak apa, tapi secara berturut-turut satu bulan. P3K yang tidak masuk tanpa keterangan selama 6 hari berturut-turut dalam 1 tahun akan putus kontraknya atau diberhentikan. Untuk yang PNS 12 hari berturut-turut dalam 1 tahun tidak masuk tanpa alasan yang jelas akan diberhentikan. Presensi itu tanggung jawab pribadi. Jadi PNS tidak boleh lupa. Satu. Yang kedua, presensi kalau seandainya ada yang beberapa kasus pemiripan kurang dan seterusnya pakai wajah orang lain bisa. Anggapannya berhasil, tapi diketahui oleh BKP dan Dinas Kominfo. Fungsi dari ubis berat itu adalah bisa bentuk pemberhentian sementara, bisa juga penurunan jabatan ke tingkat lebih rendah, atau bisa di non-job atau diberhentikan dari jabatannya. Yang paling berat akan di sini ada yang mau bertanya dulu seputar disiplin ASN yang rendah dan kerja seragam dan semuanya. Monggo, jadi jangan hanya satu arah, 2 arah. Biar hidup, biar tidak ngantuk, sinau bareng banyak. Statement bahwa kalau atau absen itu kan harus berpakaian yang sesuai dengan seragam, tidak boleh menggunakan helm. Mungkin Bapak Ibu di SMA 1 Jatibarang sering sekali terlihat saya presensi absen menggunakan helm. Mungkin maaf Bu, kalau yang berkerudung, kalau kerudungnya cerah, misal putih atau biru atau yang cerah-cerah seperti itu, ketika di HP melakukan presensi itu mesti tidak bisa terdeteksi, jadi harus diikuti hal yang lebih gelap kayak helm kayak gitu Bu. Kiranya berarti jangan pakai hijab yang kontras, bukan malah pakai helm. Hijabnya ya kalau memang udah jalan dan ditemukan permasalahan ini, berarti nggak usah pakai yang terlalu kontras. Yang lain. Yang saya tanyakan kaitannya saya sebagai guru jas, memang saya sering melakukan presensi menggunakan kaos sering ya. Terus yang kedua, pertanyaannya tentang kaitannya dinas keluarga itu dibatasi dan setiap bulan itu berapa kali, karena di olahraga itu sering keluar Bu. Banyak event-event yang sering saya tanyakan itu kaitannya dengan DL itu ada batasannya tidak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depannya, jadi tetap harus menggunakan seragam yang berlaku pada hari itu dan berarti kami dan keluarga. Terus tentang dinas keluarga itu tidak ada batasan. Untuk tugas negara, jadi tidak ada batasan. Ya. Yang lain ada mau bertanya? Ya gitu, tapi ternyata itu bisa salah satu usaha, nggak apa-apa Ibu. Bisa Sama boleh masih pakai wajah sendiri mau di model apa? Nggak masalah. Kecuali Ibu seringnya kayak gini, jadi Nggak apa-apa. berarti gaya-gayaan Ibu. Jangan apa itu. Oke, terima kasih Ibu. Nomor 10 tahun 1983 Junto PP 45 tahun 1990. Pegawai ASN wajib menaati ketentuan perkawinan dan bercerai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN yang melanggar ketentuan tersebut akan menjadi hukuman disiplin sampai dengan berat, tingkat berat. Ini dasar hukumnya. Ini prinsip dari perkawinan.
yang tulisan merah, perkawinan sah yang sah secara negara, bukan secara agama. Jadi dikasiri tidak boleh, ASN tidak boleh melakukan nikah siri, nikah kawin kontrak, nikah mut'ah dan seterusnya. Hanya ada pernikahan sah yang diakui oleh negara. PNS yang akan melakukan pernikahan kedua atau yang status ganda dan juga wajib melaporkan secara tertulis berjenjang dari pegawai ke KPU atau ke kepala sekolah aktif dan seterusnya. Paling lambat 1 tahun setelah pernikahan. Kalau tidak lapor pun bapak ibu yang rugi karena tidak akan dapat PNS izin perceraian. ASN itu ada 2, ASN sebagai tergugat dan ASN sebagai penggugat. Alurnya beda. Kalau ASN